Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Baitul Taqdis, yang kami hormati pula bapak-bapak dan ibu-ibu segenap jamaah Masjid Jami' Baitul Taqdis. Pertama, mari kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini di hari ke-21 dari bulan suci Ramadan, Allah taala mengizinkan kita untuk berkumpul bermuajahah bersama duduk setelah salat subuh. Kita berharap semoga perkumpulan dan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, para sahabat, para keluarga Nabi, para sahabat Nabi, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tadi kami diberi tahu supaya memperkenalkan diri, tapi tidak boleh promosi karena masjid. Nama kami Wahyu Nur Hidayat. Alhamdulillah baru dapat gelar SPD, baru jenjang S1. Kami mengajar di SDIT Mutiara Hati Purwokerto. Sing nek teng margi niku blesek. Boten ketinggal teng margi. Saya ngajar di SDIT Mutiara Hati Purwokerto. Ditugasi untuk pertama jadi wali kelas 6A, 6 ikhwan, ditambah tugas mengajar PAI, Pendidikan Agama Islam, di beberapa kelas. Dan kami dimintai waktu untuk menyampaikan sedikit pengetahuan di sini. Dan alhamdulillah tanggal 21 sudah bisa niki, sudah bertemu. Satu lagi tanggal berapa? Malam satu, insyaallah malam satu. Baik. Jadi itu perkenalan lagi. Apakah sudah punya istri? Alhamdulillah sudah satu. Anaknya satu. Itu belum niat nambah. Sampai nggih perkenalan nggih. Apa ngasih ukuran sepatu kan boten patut lah. Ya, kita langsung materi nggih Bapak Ibu. Karena waktu terbatas, insyaallah kita hanya membahas 30 menit saja. Ya, 30 menit, mudah-mudahan 30 menit ini bermanfaat, ya, bisa mendapatkan faedah ilmu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang tanggal berapa? 21 Ramadan, ya. 21 Ramadan. Kalau tanglet jawab jujur ya. Antara tanggal 1 Ramadan sampai tadi malam, softnya tambah maju nopo istiqomah? Maju. Berarti ada yang berkurang ngeten nggih. Pemajuan. Ya, berarti ada persamaan sepertinya nih. Ya, di beberapa tempat di masjid-masjid yang kami pernah sholat di sana ya sami nggih. Mboten teng Purbalingga, mboten teng Purwokerto. Ya. Walau alam sebabnya nopo, ya. Apa karena sudah per hari raya kudu nopo mikir kelambi sing paling ngetren, wali nastar sing paling murah, hampers sing paling cocok gitu nih. Tapi kita perlu ingat Bapak Ibu bahwa adanya bulan Ramadan ini kan kadang tidak ketemu lagi di tahun depan gitu. Setuju mboten? Setuju mboten? Banyak orang yang dulu bersama kita tapi sekarang sudah tidak ada. Artinya begini Bapak Ibu, usahakan di bulan Ramadan ini kita tetap istiqomah. Istiqomah sampai kapan? Sampai Ramadan selesai. Dan terus istiqomah sampai ajal
jemput. Kita usahakan demikian. Terlebih lagi di dalam doa kita di salat kita akan mengucapkan apa di dalam surat Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang istiqomah. Mustaqim itu dari kata istiqomah, yastaqimu mustaqiman. Ya, jalan yang lurus. Ya, di antara makna dari mustaqim di ayat ini adalah tetap istiqomah. Ya. Dan kita ucapkan doa itu kapan Bapak Ibu dalam sehari semalam berapa kali? 17 wajib dibaca. Artinya kita selalu meminta keistiqomahan dan itu wajib dibaca. Ya. Kalau kita melihat hukumnya, istiqomah niku sunnah, napa makruh, napa wajib? Ayo, ada kata wajib tapi cuma satu orang jawab. Istiqomah itu harus napa mboten? Harus, ya, harus istiqomah. Ya. Bahkan orang yang istiqomah Bapak Ibu, orang yang istiqomah itu punya asuransi di sisi Allah. Orang yang istiqomah apa? Punya asuransi di sisi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Fussilat ayat 32. Ya, maaf 30. Surat Fussilat ayat 30. Allah taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah. Rabb kami siapa? Allah. Apakah perkataannya cuma Rabb kami Allah? Ada konsekuensinya buatan pengakuan ini? Ada Bapak Ibu ngaku jadi polisi, tapi orang tahu mangkat ngode. Pengakuannya betul napa mboten? Lombo mboten? Halo, niki ngantuk napa pripun? Semalam likuran sih nggih. Kalau saya ulang pertanyaan aja. Kalau Bapak Ibu ngakunya sebagai seorang polisi tapi tidak pernah menjalankan tugas, kira-kira pengakuannya itu sesuai napa mboten? Sebab napa? Orang melakukan konsekuensi dari pengakuan. Begitu pula perkataan Rabbunallah. Rabb kami adalah Allah. Orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah itu bukan sebatas ucapan saja. Dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah di dalam kitabnya As-Sar Tafasir, qalu dzalika mu'linina 'an imanihim bi anna Allah huwa rabbuhum alladzi la rabba lahum ghairahu wa ilahahum alladzi la ilaha lahum siwahu. Mengatakan Rabbuna Allah, mereka mengiklankan, mu'linin, mengumumkakan bahwasanya mereka percaya Allah adalah Rabb mereka. Allah adalah Tuhan mereka, tiada yang berhak disembah selain dirinya, selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tsumma istaqamu. Kemudian setelah mengaku sebagai hamba dari Allah, mereka beristiqomah. Apa maksud dari istiqamah? Thabitu ala dzalika falam yubaddilu wa lam yughayyiru wa lam yatruku ibadatullah. Setelah mereka mengakuan Rabb kami Allah, mereka menetapkan, mengistiqomahkan diri, tidak merubah, tidak meninggalkan ibadah kepada Allah. Salat tarawih tanggal 1 semangat banget. Tanggal selikur adzan maghrib buka langsung maring mall. Golet napa? Golet panganan ya, golet klambi gitu nggih. Nah ini kan yubaddil, yatruku ibadatullah, meninggalkan peribadahan kepada Allah. Ya. Dan orang-orang seperti ini sampun istiqomah napa mboten? Dereng. Ya. Dan orang yang istiqomah tsumma istaqamu itu akan senantiasa melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Sudah.
Ya, jadi orang yang disebutkan dalam ayat ini punya dua sifat. Sifat yang pertama mengaku Rabbku adalah Allah. Kemudian apa yang kedua? Istiqomah. Kalau dua syarat ini sudah kita miliki Bapak Ibu, kata Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Maka turunlah malaikat-malaikat kepada mereka. Turunlah apa? Malaikat. Oleh wahyu dong. Jawabannya bagaimana? Ini bukan wahyu yang dimaksud. Akan tetapi apa? Indal mauti, malaikat akan turun kepada orang tersebut manakala sedang sakaratul maut. Wa indal khuruj minal qabri, dan manakala dia keluar dari apa? Kubur. Ya. Bihaitsu tatalaqahum hunaka, yang mana para malaikat ini bertemu ketika sakaratul maut dan ketika bangkit dari kubur. Ya. Nah, di sini perhatikan Bapak Ibu. Ya. Ketika kita mau meninggal dunia, malaikat rahmat datang kepada kita. Syaratnya apa tadi? Beriman pada Allah, lalu istiqomah. Datang malaikat, dan malaikat itu mengatakan apa? Mengatakan alla takhafu, janganlah takut aja wedi. Janganlah takut atas apa yang akan kamu hadapi nanti di kehidupan akhirat. Janganlah takut dosa-dosamu itu akan mengakibatkan dirimu di azab. Janganlah takut amal-amal kebaikanmu ditolak oleh Allah. Jangan takut. Apakah cuma jangan takut yang diucapkan? Wala tahzanu, dan janganlah bersedih. Kenapa bersedih? Orang yang meninggal dan punya tanggungan pasti akan memikirkan bagaimana nasib istrinya, bagaimana nasib anaknya, bagaimana nasib keluarganya. Dan kata malaikat kepada orang yang istiqomah, alla takhafu wala tahzanu, aja wedi go amal akhiratmu, wala tahzanu, dan jangan sedih. Jangan sedih dengan keluarga kalian, jangan sedih dengan keluarga yang akan engkau tinggalkan. Dan kata mereka, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami yang menjadi wali-wali bagi kalian di kehidupan dunia dan juga akhirat. Jadi begini Bapak Ibu, di ayat ini kita dapat satu faedah, bahwa manakala kita meninggal dunia, kalau kita istiqomah, urusan keluarga kita manakala kita meninggal sudah jadi tanggungannya siapa? Tanggungannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Niki mboten konek kan ngantuk napa pripun sih? Oke. Kembali lagi Bapak Ibu. Jadi orang yang sudah beriman kemudian istiqomah, manakala dia meninggal dunia, yang mendapatkan manfaat dari keistiqomahannya itu bukan hanya dirinya sendiri, tapi juga siapa? Keluarganya. Persis seperti asuransi yang bertebaran di mana-mana. Ya, tawaran asuransi sih apa? Kalau ada sesuatu nanti ada klaim, ya, ada harta peninggalan. Kan begitu. Kira-kira dengan asuransi itu yakin tidak kita? Belum. Atau enggak? Tapi kalau misalkan yang menjamin itu Allah, kira-kira yakin betul? Yakin. Jadi kalau kita mau bisa katakan asuransi terbaik bagi kehidupan kita untuk keluarga kita adalah keistiqomahan kita dalam hidup. Keistiqomahan kita di atas ketaatan pada Allah, itu asuransi yang paling hebat. Itu asuransi yang paling menjamin kehidupan kita dan keluarga kita. Siapa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu cinta
sayang kepada anak, bapak-bapak cinta kepada anak dan istri, istiqomah. Mbok jere siapa saya dulu ninggal ya. Nanti apa? Nanti anak-anak dan istri yang ngurus siapa? Allah. Jadi keistiqomahan itu manfaatnya bukan untuk kita saja, tapi manfaatnya untuk siapa? Keluarga juga. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Pentingnya istiqomah. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, yaitu Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Nabi, wahai Rasul, qul li fil Islam qawlan." Coba sampaikan kepadaku satu perkataan, la as'alu anhu ahadan ghairaka, yang tak mungkin aku tanya atau minta perkataan itu kecuali dari dirimu. Paham perkataannya? Ya, sahabat tadi berkata kepada kepada Rasulullah, "Ya Rasul, aku minta satu kalimat, yang kalimat ini enggak mungkin aku minta kecuali kepada dirimu." Berarti kalimatnya ini kira-kira biasa saja atau istimewa? Istimewa. Karena yang bisa menyampaikan hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih perkataan berikut. Kata Nabi, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ya. Katakan, aku beriman kepada Allah, lalu apa? Istiqomah. Baik. Jadi di sini Rasulullah berpesan dengan suatu pesan yang penting, ya, yaitu beristiqomah. Karena pentingnya istiqomah, sampai-sampai di antara ahli hikmah mengatakan, al-istiqomatu khairun min alfil karamah. Satu keistiqomahan itu lebih baik daripada 1000 karomah. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, terus kita berpikir nih, kalau misalkan di bulan suci Ramadan kita tidak istiqomah, kira-kira di luar bulan Ramadan bisa istiqomah betul? Kalau di bulan Ramadan saja yang pintu surga di apa? Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Kira-kira 3 ini membuat kita nyaman ibadah mboten? Harusnya kan membuat nyaman ibadah ya. Ini hanya ada di bulan Ramadan. Kok kita nggak bisa istiqomah? Padahal pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, setan-setan dibelenggu. Kok nggak bisa istiqomah? Kira-kira kalau bulan Ramadan pergi, setan kembali terlepas, pintu neraka dibuka, pintu surga mulai tertutup, kira-kira lebih mampu istiqomah mboten? Masuk nih? Nah, kalau kita nggak bisa istiqomah di bulan Ramadan, kapan kita akan istiqomah? Kalau kita nggak bisa menang di bulan Ramadan, kapan kita akan menang? Nunggu apa? Menunggu apa? Menunggu apa kita akan istiqomah? Tapi istiqomah itu mudah apa sulit? Sulit apa mudah? Gampang? Apa angel? Masya Allah. Tapi kalau kita istiqomah sholat tarawihnya, alhamdulillah, itu taufik dari Allah. Ya, tapi memang keistiqomahan itu butuh perjuangan. Dan sisa waktu ini mohon izin saya sampaikan beberapa usaha yang bisa kita lakukan supaya kita bisa istiqomah. Siap nih Bapak Ibu? Yang pertama, supaya kita bisa istiqomah adalah memperbaiki hati. Pertama apa? Memperbaiki hati. Kenapa kok diawali dengan hati? Karena hati itu jenderalnya anggota badan. Kalau hatinya baik, badan juga akan baik.
Rasulullah SAW mengatakan, inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad itu ada apa? Segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan jika segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah segumpal daging itu adalah apa? Hati. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana kita memperhatikan atau mencontohkan bahwa keistiqomahan itu berasal dari hati? Karena anggota badan kita akan bergerak sesuai keinginan hati kita. Badan kita akan bergerak sesuai apa? Keinginan hati kita. Setuju betul? Setuju. Ya. Contoh, kita ingin ke tempat wisata, Ancol misalkan. Padahal di sini ada Batu Raden. Tapi kita inginnya ke Ancol. Kira-kira kalau naik mobil, mobilnya mengarah ke Ancol apa ke Batu Raden? Apa orang sengaja maring Batu Raden? Kan nggak mungkin kan? Karena hati yang mengarahkan. Ya. Begitu pula manakala kita istiqomah dalam ibadah, ya, kita harus istiqomahkan hati dulu. Pertanyaannya bagaimana kita mengistiqomahkan hati? Kalau badan kan bisa ya. Kalau badan kita paksa berangkat ke masjid, terus paksa baca Al-Quran, paksa puasa kan gampang. Lalu kalau hati bagaimana? Ya, maksud dari keistiqomahan hati, ini kita eling-eling ya. Makna dari keistiqomahan hati adalah selalu mengagungkan dan memperbesar keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu menguatkan tauhid dalam hati kita. Ya. Apakah di bulan Ramadan ini akan terdampak keistiqomahan hati di akhir-akhir bulan Ramadan? Pasti ada. Contoh nyatanya adalah manakala anak istri belum beli baju. Ya. Fakta mboten? Fakta. Termasuk saya juga mikir sebetulnya. Ya, tapi sudah beli alhamdulillah sebelum Ramadan. Ya. Ketika sudah mulai selesai bulan Ramadan, sebagian dari kita akan memikirkan apa sajian di ruang tamu, apa baju yang akan dibeli, berapa amplop yang saya siapkan untuk, kalau di agama lain kan angpau ya. Ini kantong kita sih apa namanya? Fitrah nih, fitrah. Ya, bagi bos mikir bagaimana THR karyawannya. Yang dipikirkan dunia, dunia dan dunia. Kira-kira berpengaruh enggak dengan akhirat di hati kita? Berpengaruh enggak dengan pikiran akhirat di dalam benak kita? Berpengaruh. Ya. Lagi mikir kelambi, adzan isya, ngerti diskonnya dari dina kietok, kira-kira pripun? Mumpung dina kiye kok orang salat tarawih di sini kena. Nah, istiqomahnya hati mulai gugur. Paham Bapak Ibu? Di sini yang dimaksudkan dengan mengistiqomahkan hati adalah menjaga keagungan Allah sampai akhir. Di bulan Ramadan berarti sampai akhir apa? Ramadan. Ya. Baik, jadi istiqomah itu diawali dengan mengistiqomah atau memperbaiki keadaan hati. Yang kedua, setelah kita mengistiqomahkan hati kita, usaha kedua adalah menjaga lisan. Apa? Menjaga lisan. Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan hadis ini hasan, kata Nabi SAW, "Idza asbaha ibnu Adam," jika manusia berbagi hari, fa innal a'dha kullaha tukaffirul lisan. Seluruh anggota badan itu akan mengingkari lisan. Fataqulu, dan seluruh anggota badan berkata kepada lisan, ittaqillaha fina.
bertakwalah kepada Allah di dalam urusan kami. Fa innama nahnu bika, karena kami wahai lisan akan selalu manut mengikuti dirimu, ya. Fa in istaqamta istaqamna, jika kamu di sini siapa? Lisan. Jika engkau berkata-kata yang baik, maka badan pun akan baik. Fa in i'wajajta i'wajajna, tapi manakala engkau berkata dengan perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan-perkataan yang tidak menunjukkan keistiqomahan, kami juga akan mengikuti dirimu. Paham Bapak Ibu? Jadi lisan itu juga termasuk anggota badan kita yang bisa mempengaruhi keistiqomahan kita. Perkurangi pembicaraan tentang 20. Apa? Alhamdulillah nggak paham ya. Indonesia kali apa? Paham dulu. Oh 51. Alhamdulillah kalau ngertas. 51 malah ya. Nah, ya dikurangi pembicaraan seperti itu. Kemudian dikurangi nama malah. Kita kan masyarakat, teman iki wonten anggota DPR, ada Pak? Ada pejabat di sini? Paling tinggi jabatan apa di negara? Lurah pun wonten. RT? Ada. Oke, RT. Kalau bukan RT, kira-kira cocok enggak kalau kita bicara masalah internasional? Kita menyalahkan tapi tidak punya sesuatu yang dibenarkan. Kami punya teman kalau kumpul pasti masalah yang dibicarakan itu masalah kenegaraan lah. Padahal dengan pembicaraannya itu negaranya tetap seperti ini. Paham betul? Boleh kita bicara tapi jangan kebablasan. Wis maksane sholat isi ngomong baik. Temen kita mboten nggih. Wis lagi adzan isi bahas rapat seakan-akan sedang rapat DPR gitu loh. Baik, gitu nggih barakallahu fikum. Yang kedua apa? Menjaga lisan, menjaga lisan. Usaha ketiga supaya kita bisa istiqomah. Ya, ini perlu usaha yang ketiga ini. Berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Yang ketiga apa? Berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis, permisalan orang yang duduk atau dengan teman duduknya, antara teman duduknya orang soleh dan orang yang buruk, seperti contoh yang pertama orang soleh seperti duduk bersama dengan pembawa minyak wangi. Ya. Kalau duduk dengan pembawa minyak wangi, penjual minyak wangi, kalau kita tidak beli dagangannya, minimal terkena aroma wanginya. Kalau kita duduk dengan pandai besi apa sing nuntukin apa? Besi. Itu minimal kena apa? Kena baunya, sangitnya. Kalau kita berteman dengan orang yang soleh, minimal kalau kita tidak bisa seperti dia, minimal kita semangat untuk mencontoh dirinya. Tapi kalau kita berteman dengan teman yang buruk, boro-boro ngibadah, punya rasa arep ngibadah orang ada alhamdulillah. Tapi biasanya kayaknya angel nggih. Napa wonten tiyang berteman dengan orang mabok-mabokan, lah aku mau sholat arep sholat dhisik tadi jigi-jigi idus niku wonten kayaknya jarang nggih. Ada pun sangat sedikit nih. Nah ini contohnya. Nah terkait dengan bulan Ramadan, coba lebih dekati orang-orang yang masih semangat beribadah ke masjid. Ya, masih semangat beribadah ke masjid. Terutama sekarang kan sudah masuk 10 hari terakhir, ya. 10 hari terakhir. Kalau tidak bisa istiqomah, khawatir nanti terlewat dengan keutamaan bulan Ramadan, ya. Baik, dan yang terakhir di antara usaha supaya kita istiqomah adalah mencari ilmu syar'i. Kenapa?
mencari ilmu syar'i. Dari mana kita berdalil akan hal tersebut? Adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah hanyalah siapa? Para ulama. Nah, para ulama di sini bukan artinya kiai ustadz, bukan, tapi al-ulama jamak dari alim. Alim itu artinya orang yang tahu. Kalau kita bisa terjemahkan secara bebas, sesungguhnya orang-orang yang mampu memiliki rasa takut kepada Allah hanyalah mereka yang punya ilmu agama. Ya, semakin banyak ilmu agamanya, dia akan semakin takut kepada Allah. Semakin banyak ilmu agamanya, semakin dia mampu untuk apa? Istiqomah. Ya, jadi poin yang keempat, usaha yang keempat supaya kita bisa istiqomah di bulan suci Ramadan adalah tetap mencari ilmu agama. Ya, tetap mencari ilmu agama. Ya Ustadz, aku kan urusan katam fikih wis rampung, sekarang bab toharoh masih bab jihad. Ya. Ini kan hadis is katam banget, sekarang Fathul Bari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Al-Minhaj rampung. Apakah selesai? Selesai mboten? Dereng. Wis sinau gari diamalna. Kalau baru Arba'in Nawawi, lanjut ke kita lebih besar. Dan orang butuh ilmu itu akan selalu ada waktunya. Orang yang sudah selesai misalkan khatam ngaji di Universitas Islam Madinah, ngaji di luar negeri, ngaji di Darul Hadis Yaman, ngaji dimanapun, pasti akan ada masa di mana dia lupa atau ada hal baru yang belum dia ketahui. Maka saat itu terjadi, dia wajib mencari ilmu. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Nah, kita sekali lagi di bulan suci Ramadan kita tertuntut untuk hal tersebut. Kalau ingin istiqomah, kita harus cari ilmu sebanyak mungkin biar istiqomah. Apa ilmu yang perlu kita cari? Cari ilmu yang paling kita butuhkan saat ini. Ya, misalkan Bapak Ibu kok lah aku golir rasa wedi karo Allah kok berkurang. Berarti cari ilmu tentang apa? Rasa takut kepada Allah. Kok aku lagi malas sholat? Berarti cari ilmu tentang keutamaan sholat. Kok aku lagi bebah puasa, ya puasa kok rasanya apa teman? Cari ilmu tentang fadilah berpuasa. Manakala kita menghadapi masalah-masalah seperti ini, berarti itu PR bagi kita, bab baru yang harus kita ketahui. Gitu nggih? Baik, ini materi yang bisa kami sampaikan. Ada 4 poin nih Bapak Ibu untuk mengistiqomahkan kita. Yang pertama apa? Perbaiki hati. Kedua, jaga lisan. 3, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Yang keempat, cari ilmu. Dan ingat, orang yang istiqomah itu mendapatkan asuransi kehidupan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya, Bapak Ibu cinta anak istri enggak? Cinta mboten? Cinta. Cinta ini dunia tok apa dunia akhirat? Dunia akhirat. Caranya ya istiqomah. Buktikan rasa cinta kita dengan istiqomahnya kita dalam ketaatan. Gitu nggih? Siap ya? Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita cukupkan dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu